Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai materi yang berkaitan tentang tinjauan analisis laporan keuangan. Nah, berikut ini terdapat beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengantar analisis bisnis, yang kedua adalah laporan keuangan dasar analisis, yang ketiga adalah laporan keuangan mencerminkan aktivitas bisnis, dan yang keempat adalah pengantar analisis laporan. Nah, untuk itu langsung saja mari kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu pengantar analisis bisnis. Sebelum itu, mari kita ketahui dulu apa itu analisis bisnis. Jadi, analisis bisnis ini adalah sebuah metode yang menilai prospek dan risiko perusahaan. Analisis bisnis ini berguna untuk membantu pengambilan keputusan bisnis dengan menstrukturkan tugas analisis atas lingkungan bisnis perusahaan, strateginya, serta posisi dan kinerja keuangannya. Sedangkan, arti dari analisis laporan keuangan itu sendiri menurut Subramanian tahun 2017, analisis laporan keuangan adalah aplikasi dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa analisis laporan keuangan ini merupakan proses mengkaji data keuangan perusahaan, seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Tujuannya itu untuk memahami kinerja finansial perusahaan, misalnya seberapa besar keuntungan, kesehatan keuangan, dan kemampuan membayar hutang. Dan keterkaitannya dengan analisis bisnis ini ialah analisis laporan keuangan menjadi salah satu langkah penting untuk mengukur dan menilai strategi bisnis. Dengan memahami kondisi keuangan, perusahaan bisa membuat keputusan bisnis dengan lebih tepat, seperti investasi, efisiensi biaya, atau bahkan ekspansi usaha. Nah, di sini terdapat jenis-jenis analisis bisnis. Yang pertama adalah analisis kredit. Analisis kredit ini adalah penilaian kualifikasi perusahaan untuk mendapatkan kredit. Maksudnya, kreditor meminjamkan dana kepada sebuah perusahaan dan menerima janji pembayaran kembali atas dana mereka dan bunganya. Fokus utama analisis kredit ini terletak pada risiko, bukan pada sisi baik potensi. Hal ini meliputi analisis likuiditas atau liquidity dan solvability atau solvency. Analisis likuiditas itu merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dalam jangka pendek untuk memenuhi kewajibannya. Sedangkan solvabilitas atau solvency merupakan kemungkinan dan kemampuan jangka panjang perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka panjang. Yang kedua ada analisis ekuitas. Analisis ekuitas ini ialah investor ekuitas atau equity investor menyediakan dana kepada perusahaan sebagai balasan atas risiko dan imbalan kepemilikan. Jadi, berbeda dengan analisis kredit, analisis ekuitas ini bersifat asimetri, di mana harus menilai dua sisi risiko dan potensi. Karena investor ekuitas dipengaruhi oleh seluruh aspek kondisi dan kinerja perusahaan. Kebutuhan analisis mereka ini paling banyak dan komprehensif. Strategi investasi aktif dalam analisis ekuitas itu terbagi menjadi dua, yaitu analisis teknis atau technical analysis atau charting, yang artinya mencari pola dalam sejarah harga atau volume sebuah saham untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa depan. Sedangkan untuk analisis fundamental atau fundamental analisis ini merupakan proses menentukan nilai perusahaan dengan menganalisis dan menginterpretasikan faktor-faktor kunci untuk ekonomi, industri, dan perusahaan. Sedangkan kegunaan lain dari analisis bisnis ini yaitu analisis bisnis dan analisis laporan keuangan ini diperlukan dalam beberapa hal lain, yaitu yang pertama adalah manajer. Manajer ini berkepentingan atas kondisi keuangan, profitability,
profitabilitas dan prospek perusahaan mereka. Yang kedua adalah merger, akuisisi, dan divestasi. Analisis bisnis ini dilakukan setiap kali perusahaan merestrukturisasi operasinya melalui merger, akuisisi, divestasi, maupun spin-off. Yang ketiga adalah manajemen keuangan. Manajer harus mengevaluasi dampak keputusan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, ada direktur. Sebagai wakil pemegang saham terpilih, direktur ini bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan pemegang saham dengan mengawasi secara hati-hati aktivitas perusahaan. Yang kelima ada regulator atau pembuat peraturan. Internal Revenue Service atau IRS menerapkan alat analisis laporan keuangan untuk mengaudit laporan pajak dan memeriksa kewajaran jumlah yang dilaporkan. Untuk yang keenam ada serikat kerja. Teknik analisis laporan keuangan ini berguna bagi serikat kerja dalam negosiasi tawar-menawar kolektif. Dan yang ketujuh ada pelanggan. Teknik analisis ini digunakan untuk menentukan profitabilitas pemasok bersama dengan estimasi keuntungan pemasok dari transaksi yang saling menguntungkan. Selanjutnya di sini terdapat komponen analisis bisnis. Yang pertama adalah analisis lingkungan bisnis dan strategi. Analisis ini terdiri dari analisis industri dan juga analisis strategi. Analisis industri ini merupakan langkah pertama mengingat prospek dan industri sangat menentukan profitabilitas perusahaan dan seringkali dilakukan dengan menggunakan kerangka yang dilakukan oleh Porter tahun 1980-1985 atau analisis rantai nilai atau value chain analysis. Sedangkan untuk analisis strategi ialah evaluasi atas keputusan bisnis perusahaan dan keberhasilan perusahaan membangun keunggulan kompetitifnya. Jadi, analisis bisnis dan strategi ini membutuhkan pengetahuan tentang kekuatan ekonomi dan industri, manajemen strategis, kebijakan perdagangan, manufaktur, manajemen logistik, pemasaran, dan juga ekonomi bisnis. Yang kedua adalah analisis akuntansi. Analisis ini adalah proses mengevaluasi bagaimana akuntansi bisnis mencerminkan realitas ekonomi. Keterbatasan akuntansi ini mempengaruhi kegunaan laporan keuangan dan menimbulkan setidaknya dua masalah dalam analisis. Yang pertama yaitu ketidakseragaman akuntansi menyebabkan masalah perbandingan atau comparability problem. Yang kedua yaitu pilihan dan ketidaktepatan dalam akuntansi dapat mendistorsi informasi laporan keuangan dan menimbulkan risiko akuntansi laporan keuangan. Jadi, analisis akuntansi ini meliputi evaluasi kualitas laba perusahaan atau secara lebih luas kualitas akuntansinya. Analisis akuntansi ini juga mencakup evaluasi atas daya tahan laba atau earning persistence yang terkadang bisa disebut sustainable earning power. Untuk selanjutnya, di sini ada komponen analisis yang ketiga, yaitu analisis keuangan. Analisis keuangan ini adalah penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan, serta untuk menilai kinerja keuangan masa depan. Analisis keuangan ini terdiri dari 3 bagian besar, yaitu yang pertama ada analisis profitabilitas, merupakan evaluasi tingkat pengembalian investasi perusahaan. Yang kedua, ada analisis risiko, yaitu evaluasi atas kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya dengan variasi laba. Yang ketiga, ada analisis sumber dan penggunaan dana, yaitu evaluasi bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan dananya. Untuk yang keempat, ada analisis prospektif. Analisis ini merupakan perkiraan atau peramalan hasil masa depan, biasanya laba, arus kas, atau keduanya. Analisis ini meliputi analisis akuntansi, analisis keuangan, analisis lingkungan, dan juga strategi bisnis. Untuk yang kelima yaitu ada valuasi atau penilaian.
Valuasi ini ialah proses mengubah ramalan hasil di masa depan menjadi estimasi nilai perusahaan, sehingga valuasi ini menjadi tujuan utama dari banyak jenis analisis bisnis. Nah, untuk berikutnya di sini terdapat pembahasan yang kedua, yaitu laporan keuangan dasar analisis. Dan di sini juga terdapat aktivitas bisnis. Laporan keuangan dan pengungkapannya berisi informasi tentang 4 aktivitas utama perusahaan, yaitu perencanaan, pembiayaan, investasi, dan pengoperasian. Penting untuk memahami masing-masing bidang aktivitas bisnis ini sebelum kita dapat menganalisis laporan keuangan perusahaan secara efektif. Yang pertama adalah aktivitas perencanaan. Sebuah rencana bisnis membantu para manajer agar fokus dalam upaya mereka dan mengidentifikasi peluang dan hambatan yang diharapkan. Untuk itu, perlu dicari informasi tentang tujuan dan taktik perusahaan, permintaan pasar, analisis persaingan, penjualan strategi atau penetapan harga, promosi distribusi, kinerja manajemen, dan keuangan proyeksi. Nah, informasi ini bisa didapat di laporan keuangan atau manajemen discussion analisis dan juga tersedia melalui cara-cara yang tidak terlalu formal, seperti siaran pers, publikasi industri, buletin analis, dan siaran pers tentang keuangan. Yang kedua ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan ini mengacu pada metode yang digunakan perusahaan untuk mengumpulkan uang untuk membayar kebutuhannya nih. Karena besarnya dan potensinya untuk menentukan berhasil atau tidaknya sebuah bisnis. Perusahaan berhati-hati dalam memperoleh dan mengelola sumber daya keuangan. Dalam aktivitas pendanaan ini terdapat 2 sumber pendanaan, yaitu yang pertama, investor ekuitas atau pemegang saham, dan yang kedua ada kreditor, pemberi pinjaman atau kreditor utang, dan kreditor operasi. Untuk aktivitas yang ketiga ini adalah aktivitas investasi. Aktivitas investasi mengacu pada akuisisi dan pemeliharaan investasi perusahaan untuk tujuan menjual produk dan menyediakan layanan, dan juga untuk tujuan investasi atas kelebihan uang tunai. Biasanya dalam bentuk aktivitas operasi atau bangunan, peralatan, hak hukum, lisensi, paten, hak cipta, persediaan. SDM seperti karyawan dan manajer, juga sistem informasi, dan aktiva keuangan dalam bentuk efek atau saham ekuitas perusahaan lain, obligasi, dan juga reksadana. Untuk yang keempat, ini terdapat aktivitas operasi. Aktivitas operasi ini mewakili pelaksanaan dari rencana bisnis yang diberikan aktivitas pendanaan dan juga aktivitas investasi. Kegiatan operasi melibatkan setidaknya 5 kemungkinan komponen. Yang pertama adalah penelitian dan pengembangan, yang kedua pengadaan, yang ketiga produksi, yang keempat pemasaran, dan yang kelima adalah administrasi. Jadi, manajemen harus membuat keputusan atas campuran yang paling efektif dan efisien untuk keunggulan kompetitif perusahaan. Aktivitas operasi ini adalah sumber utama penghasilan perusahaan. Untuk berikutnya di sini adalah pembahasan yang ketiga, yaitu laporan keuangan mencerminkan aktivitas bisnis. Nah, laporan keuangan ini disiapkan untuk melaporkan kinerja keuangan dan investasi yang sedang berjalan dan juga untuk meringkas kegiatan tahun sebelumnya. Inilah peran anggaran dan ngecek analisis. Penting untuk dicatat bahwa laporan keuangan melaporkan aktivitas bisnis untuk periode waktu tertentu. Sedangkan laporan keuangan melaporkan aktivitas keuangan dan investasi pada titik waktu tertentu. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Dengan persamaan akumulasinya yaitu aktivitas sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, dalam laporan posisi keuangan ini menunjukkan posisi keuangan pada tanggal tertentu yang menyajikan posisi aset yang nilainya sama dengan liabilitas dan ekuitas. Aktiva ini adalah investasi yang diharapkan untuk menghasilkan laba di masa depan melalui aktivitas operasi. Kewajiban ini adalah pendanaan dari kreditor dan mewakili kewajiban perusahaan atau klaim kreditor atas aktiva. Sedangkan untuk ekuitas ini adalah total dari pendapatan yang diinvestasikan
atau dikontribusikan oleh pemilik atau akumulasi laba yang tidak dibagikan kepada pemilik sejak perusahaan didirikan. Untuk yang kedua yaitu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini mengukur kinerja keuangan perusahaan antara tanggal neraca yang merupakan representasi dari aktivitas operasi suatu perusahaan. Laporan laba rugi ini memberikan rincian pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian perusahaan untuk suatu jangka waktu. Intinya adalah pendapatan atau juga disebut dengan pendapatan bersih menunjukkan profitabilitas dari perusahaan. Untuk selanjutnya, laporan yang ketiga ialah laporan ekuitas pemegang saham. Laporan ini menyajikan perubahan-perubahan pada pos-pos ekuitas. Laporan ini juga berguna dalam mengidentifikasi alasan perubahan klaim pemegang ekuitas atas aset dari sebuah perusahaan. Perubahan ekuitas pemegang saham ini disebabkan karena penerbitan saham atau sebagian besar disebabkan karena opsi saham pegawai, pembelian kembali saham atau treasury stock, dan investasi laba. Dan yang keempat yaitu adalah laporan arus kas. Laporan ini melaporkan arus kas masuk dan juga keluar bagi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan secara terpisah selama suatu periode. Di sini terbagi menjadi dua yaitu ada cash inflow atau penerimaan kas, dan yang kedua ada cash outflow atau pengeluaran kas. Untuk berikutnya ialah pembahasan yang keempat yaitu pengantar analisis laporan. Jadi dalam menganalisis laporan keuangan ini dibutuhkan alat yang membantu pengguna untuk mempermudah pekerjaannya dalam memenuhi kebutuhan yang spesifik. Oleh karena itu, di bawah ini akan diperkenalkan beberapa alat dasar analisis keuangan. Berikut penerapannya. Yang pertama adalah analisis laporan keuangan komparatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah neraca, laporan laba rugi atau arus kas yang berurutan dari satu periode ke periode berikutnya, meliputi penelaahan perubahan saldo tiap-tiap akun dari tahun ke tahun atau selama beberapa tahun. Nah, analisis ini bisa disebut juga sebagai analisis horizontal, yaitu dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Yang kedua ada analisis perubahan tahun ke tahun. Perbandingan laporan keuangan selama periode yang relatif pendek 2 atau 3 tahun biasanya dilakukan dengan analisis perubahan tahun ke tahun dalam tiap-tiap pos. Analisis ini memiliki keunggulan penyajian perubahan dalam angka absolut maupun persentase. Yang ketiga ada analisis tren angka indeks. Analisis ini memerlukan pemilihan tahun dasar untuk seluruh pos, yang biasanya diberi angka indeks 100, karena tahun dasar menjadi rujukan untuk semua perbandingan. Pilihan terbaik adalah tahun di mana kondisi bisnis normal. Untuk selanjutnya, analisis yang keempat yaitu analisis laporan keuangan common size. Analisis ini disebut juga sebagai analisis vertikal karena melakukan evaluasi akun dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam laporan keuangan yang ada di perusahaan. Analisis ini berguna dalam memahami pembentuk internal laporan keuangan. Dan juga analisis ini menekankan pada dua faktor yaitu yang pertama, sumber pendanaan, seperti distribusi pendanaan antara kewajiban lancar, telancar, dan ekuitas. Yang kedua, komposisi aktiva, seperti jumlah untuk masing-masing aktiva lancar dan telancar. Untuk yang kelima, di sini ada analisis rasio. Salah satu alat analisis keuangan yang paling populer dan banyak digunakan ialah analisis rasio. Analisis rasio ini dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam memahami kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio. Analisis rasio ini diterapkan pada 3 tingkat penting analisis laporan keuangan, yaitu yang pertama ada analisis kredit atau risiko, yang kedua analisis profitabilitas, dan yang ketiga valuasi. Berikutnya yang keenam yaitu ada analisis arus kas. Analisis arus kas ini digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi sumber dan penggunaan dana.
Analisis ini menyediakan pandangan tentang bagaimana perusahaan memperoleh pendanaan dan menggunakan sumber dayanya. Analisis ini juga digunakan dalam peramalan arus kas dan bagian dari analisis likuiditas. Untuk yang ketujuh ialah model penilaian atau valuasi. Valuasi ini biasanya mengacu pada estimasi nilai intrinsik sebuah perusahaan atau sahamnya. Dasar valuasi adalah teori nilai sekarang atau present value theory. Teori ini sekarang menggunakan konsep nilai waktu dari uang atau time value of money, yang secara singkat menyatakan bahwa sebuah entitas ini lebih menyukai konsumsi saat ini daripada konsumsi di masa depan. Sehingga untuk menilai sebuah efek, investor memerlukan dua buah informasi, yaitu yang pertama, hasil masa depan yang diharapkan di masa depan sepanjang umur efek, dan dua, tingkat diskontonya. Ada dua cara, yaitu yang pertama ada valuasi utang, dan yang kedua ada valuasi ekuitas. Dan sekian. Mungkin itu saja pembahasan untuk materi kali ini. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau kalimat yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.